今夜は本気でやってもらいますね。One, two, three, four. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julian Angga Karnosa, Prodi Desain Komunikasi Visual NIM 119380022, ingin menyampaikan presentasi pertemuan tugas 1 tentang tugas apakah itu manajemen. Manajemen dibagi menjadi beberapa konsentrasi. Mengapa dalam industri kreatif memerlukan manajemen? Unsur-unsur apa saja yang menjadi pendorong keberhasilan dalam membangun manajemen perusahaan yang baik? Apa ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? Apa standar manajemen yang baik? Dan sebutkan 2 contoh perusahaan yang memiliki manajemen yang baik dan ceritakan bagaimana mereka membangunnya. Secara umum, manajemen adalah suatu proses di mana seorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu atau kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Manajemen berasal dari bahasa Perancis yaitu management, yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage berarti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, perorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen menurut George R. Terry adalah suatu proses untuk menentukan sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pengendalian, serta pengarahan yang dilakukan. Mulai dari kewirausahaan, etika bisnis, teori-teori pengambilan keputusan dalam bisnis, dan lain sebagainya. Selain itu, di jurusi manajemen umumnya ada 4 konsentrasi, yaitu manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia atau SDM, dan manajemen operasional. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Manajemen pemasaran adalah merupakan alat analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memperoleh laba. Dan selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia atau SDM. Ini merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang seluruh aktivitas dari organisasi, lembaga atau perusahaannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah manajemen operasional, sebagai bentuk pengelolaan, penyeluruhan, dan optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang, contohnya mesin, peralatan, dan bahan mentah, atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa yang lazim diperdagangkan. Secara umum, terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, dan pengendalian atau controlling. Yang pertama adalah planning. Fungsi manajemen yang pertama adalah fungsi perencanaan. Yang dimaksud fungsi perencanaan adalah manajemen berfungsi untuk menyusun rencana dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Dan selanjutnya adalah organizing. Fungsi perorganisasian adalah fungsi manajemen dalam hal pembagian tugas dan kegiatan besar menjadi kecil untuk dibagikan pada para anggota sesuai keahlian masing-masing anggota organisasi. Dan ketiga adalah directing. Pengarahan merupakan tindakan yang dilakukan agar semua anggota berusaha untuk mencapai cita-cita organisasi. Dalam fungsi pengarahan ini, fungsi manajemen adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja para anggota secara optimal dalam mencapai cita-cita perusahaan. Dan yang terakhir adalah controlling. Dan yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Yang dimaksud dengan fungsi ini adalah manajemen untuk menilai kinerja para anggota sesuai dengan standar yang telah dibuat, kemudian melakukan perubahan dan perbaikan jika terdapat hasil penilaian yang kurang baik. Dalam hal ini, perusahaan perlu menyiapkan rencana perusahaan agar fungsi ini dapat berjalan dengan baik dan efisien, sehingga tidak menghabiskan banyak biaya. Selanjutnya adalah dari money, material, method, machine, dan market.
atau manusia berfungsi untuk menggerakkan, memahami, hingga memotivasi karyawan. Karena itu dalam manajemen, manusia juga berperan untuk menyusun rencana serta melaksanakannya untuk mencapai tujuan tertentu. Money atau uang digunakan dalam manajemen untuk membiayai tenaga kerja, membeli bahan baku, serta membayar biaya perawatan mesin. Sementara itu material atau bahan terdiri dari bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Bahan adalah sumber pelaksanaan proses produksi yang akan ditangani langsung oleh manajer. Metode merupakan unsur yang mendukung metode kerja yang efisien dalam pemanfaatan sumber daya seperti manusia, uang, dan bahan yang berkaitan dengan aktivitas manajemen. Dan yang terakhir adalah mesin atau mesin merupakan unsur manajemen yang signifikan karena mampu meningkatkan efisiensi kerja dan memperkecil biaya produksi. Unsur manajemen yang terakhir adalah market atau pasar. Pasar merupakan tempat menyalurkan hasil produksi. Selain itu, pasar juga salah satu faktor pendorong peningkatan hasil produksi. Pertama, memiliki nilai jual yang tinggi dan bukan usaha musiman. Kedua, tidak menghabiskan keseluruhan modal. Usaha bertahan dalam jangka panjang. Skala industri yang bisa ditingkatkan. Usaha mampu beradaptasi. Produksi usaha dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat luas, dan usaha dapat diterima di pasaran. Dan selanjutnya, yang pertama, struktur dan tanggung jawab. Unsur yang paling penting dalam menjalankan sistem manajemen di lingkungan adalah dukungan level tertinggi, di mana manajemen tingkat tengah dan karyawan perusahaan. Yang kedua adalah pelatihan, kepedulian, dan kompetensi. Pelatihan adalah hal yang sangat penting dalam pengelolaan lingkungan karena kompleksnya bidang tersebut. Pelatihan diperlukan tidak hanya bagi staf di bidang lingkungan saja, tetapi juga untuk seluruh bidang pekerjaan lainnya dalam perusahaan. Yang ketiga adalah kesiagaan dan tanggap darurat. Beberapa pengawasan yang diimplementasikan tidak mungkin untuk menghilangkan segala masalah atau keadaan darurat sama sekali. Dan perusahaan yang memiliki manajemen yang baik adalah Facebook Incorporated. Adalah sebuah pelayanan jejaring sosial berkantor pusat di Menlo Park, California, Amerika Serikat yang diluncurkan pada bulan Februari 2004. Pada September 2012, Facebook memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif. Lebih dari separuhnya menggunakan telepon genggam. Pengguna harus mendaftar sebelum dapat menggunakan situs ini. Setelah itu, pengguna dapat membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, dan bertukar pesan. Bermaksud pemberitahuan otomatis ketika mereka memperbarui profilnya. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup pengguna dengan ketertarikan yang sama. Diurutkan berdasarkan tempat kerja, sekolah, atau perguruan tinggi, atau ciri khas lainnya, dan pengelompokan teman-teman mereka ke dalam daftar seperti rekan kerja atau teman dekat. Kantor pusat Hackerway aka 1601 Willow Road, Menlo Park, California, Amerika Serikat. Wilayah operasi Amerika Serikat 2004 sampai sekarang seluruh dunia kecuali negara-negara yang memblokir 2005 sampai sekarang. Tokoh kunci adalah Mark Zuckerberg, ketua dan CEO Facebook, Sheryl Sandberg berlaku sebagai COO, David Menwenher, CFO, Mike Skrevhofer, CTO. Dan inilah pendapatan dari Facebook, sekitar 55.838 US dollar miliar 2018. Laba operasi 24.913 US dollar miliar pada tahun 2018. Laba bersih 22.111 US dollar miliar 2018. Total aset 97.334 US dollar miliar pada 2018. Total ekuitas 84.127 US dollar miliar 2018. Karyawan sampai sekarang 39.651 pada tanggal 30 Juni 2019. Anak usahanya di bawah Facebook yaitu Instagram, WhatsApp, Oculus, dan Calibra. Dan selanjutnya yang kedua adalah Apple Incorporated.
adalah perusahaan teknologi yang multinasional yang berpusat di Cupertino, California, yang merancang, mengembangkan, dan menjual barang elektronik konsumen, perangkat lunak, komputer, dan layangan daring. Perangkat keras yang diproduksi Apple meliputi telepon pintar iPhone, kemudian tablet yang bernama iPad, kemudian komputer pribadi yang bernama Mac, pemutar media portable yang bernama iPod, jam pintar yang bernama Apple Watch, pemutar media digital yang bernama Apple TV, dan pengeras suara pintar atau HomePod. Perangkat lunak yang diproduksi Apple meliputi sistem operasional macOS dan iOS, pemutar media iTunes, penjajahan web Safari, dan perangkat kreativitas dan produktivitas iLife dan iWork, serta berbagai aplikasi profesional seperti Final Cut Pro, Logic Pro, dan Xcode. Layanan daring meliputi iTunes Store, iOS, Apple Store, dan Mac App Store, Apple Music, dan iCloud. Dan ini pendapatan Apple, yaitu sekitar 265.595 US dollar miliar pada tahun 2018. Laba operasinya 70.898 US dollar miliar 2018. Pada tahun 2018 laba bersihnya 59.531 miliar US dollar 2018. Total aset 365.725 miliar US dollar pada tahun 2018 juga. Total ekuitas 147 miliar US dollar pada tahun 2018. Dan karyawan yang tercatat pada tahun 2018 132.000. Anak usaha dari Apple yaitu Brayburn Capital, Beats Electronic, Filmmaker Incorporated, Apple Energy LLC, Apple Sales International, Apple Service, Apple Worldwide Video, Anobit, Bedit, Shazam, Texture, dan situs webnya www.apple.com. Dan Apple ini didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne pada April 1976 untuk mengembangkan dan menjual komputer pribadi. Apple satu buatan Wozniak. Perusahaan ini resmi berdiri dengan nama Apple Computer Incorporated pada Januari 1977. Penjualan komputernya termasuk Apple II menandai pertumbuhan perusahaan ini dalam kurun beberapa tahun. Jobs dan Wozniak memperkerjakan banyak perancangan komputer dan memiliki lini produksi. Apple menjadi perusahaan terbuka pada tahun 1980 dan meraup laba yang sangat besar. Selama beberapa tahun berikutnya, Apple memproduksi komputer-komputer yang baru yang memiliki antarmuka pengguna grafis inovatif seperti Macintosh pertama tahun 1984. Iklan produk Apple mendapat banyak pujian, namun harga produknya yang mahal dan perangkat lunak yang sedikit menjadi sumber perpecahan antar petinggi perusahaan. Pada tahun 1985, Wozniak keluar dari Apple dan Jobs mengundur diri. Jobs memboyong sejumlah karyawan Apple dan mendirikan perusahaan baru pada tahun berikutnya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas manajemen desain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.